Yang pertama share Ane ya, silahkan Ane. Baik Bu, saya Mm, mohon maaf sebelumnya, saya menggunakan HP dan akan saya share menggunakan HP ya Bu. Silahkan. Apakah sudah sedikit terlihat Bu? Ya, sudah. Ya, baik Bu. Jadi ini adalah outline skripsi bab 1 saya. Judulnya adalah mengidentifikasi pola pengajaran guru terkait keberhasilan belajar siswa SD kelas 2 di Kecamatan Jetis, Yogyakarta selama sekolah from home gitu Bu. Lalu tujuan penelitiannya adalah mengetahui hubungan antara pola pengajaran guru terhadap pembelajaran anak kelas 2 SD selama sekolah from home dan mengidentifikasi pola pengajaran guru terhadap pembelajaran anak kelas 2 selama sekolah from home. Jadi saya memiliki 2 tujuan penelitian, Bu. Oke. Terus? Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya juga ada 2. Yang pertama adalah apakah ada hubungan antara pola pengajaran guru terhadap pembelajaran anak SD kelas 2 selama sekolah from home dan pola pengajaran apakah yang diterapkan terhadap pembelajaran anak kelas 2 SD selama sekolah from home. Lalu yang ketiga adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti yang pertama adalah dapat memperoleh pengalaman mengenai penerapan langsung pola pengajaran guru terkait keberhasilan belajar siswa selama pembelajaran secara daring. Lalu yang kedua bagi guru adalah sebagai alternatif melakukan variasi dalam mengajar siswa selama pembelajaran daring dilakukan sehingga kualitas pembelajaran yang lebih baik. Lalu bagi siswanya sendiri diharapkan dapat meningkatkan taraf keberhasilan dalam belajar selama pembelajaran secara daring. Lalu untuk sekolah, bermanfaat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pengajaran serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan pola pengajaran guru kepada siswa secara daring. Lalu yang terakhir, yang kelima, bagi peneliti lain adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan peneliti dan pembaca yang terkait untuk mengkaji lebih dalam mengenai pola pengajaran guru terkait keberhasilan belajar siswa Maaf Bu, kelas 2 SD selama sekolah from home. Lalu yang keempat adalah metode penelitian yang akan saya gunakan. Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah kuantitatif non-eksperimental, karena saya memilih sebuah penelitian yang menghasilkan data kuantitatif namun tidak perlu melakukan sebuah eksperimen. Lalu yang kedua adalah desain penelitian yang saya gunakan yaitu menganalisis pembelajaran siswa SD selama sekolah from home sembari melihat perubahan dan potensi yang muncul serta mengidentifikasi pola pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran selama sekolah from home. Lalu yang ketiga adalah teknik pengumpulan data yang berisi tentang teknik pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah untuk memudahkan tracking teman-teman. Tapi tabelnya tidak saya cantumkan, Bu. Ya. Oke. Sudah, Bu. Oke, ya kembali ke atas. Sudah. Menurutmu tahu polanya dulu baru melihat hubungannya atau hubungan dulu baru tahu polanya? Mana yang lebih dulu? Hubungan.
Melihat Tahu pola polanya mengajarnya. dulu, Bu. Nah, berarti kalau melihat polanya dulu perlu dibalik dong. Mengetahui, oh berarti mengidentifikasi pola terlebih dahulu, lalu Ya. mengetahui hubungan antara pola ya, Bu ya? Ya, gini, kalimatnya gini. Mengidentifikasi pola pengajaran guru terhadap pembelajaran anak. Oke, bisa di situ. Lalu yang kedua itu mengetahui hubungan. Kamu sudah yakin ada hubungannya atau belum? Lalu sudah kita Yakin. bahasin. Yakin. Yakin. Berarti ini hubungannya Karena satu arah. Iya, dari guru ke siswa saja. Ya, satu arah. Maksudnya satu arah itu karena bukan dari guru ke siswa saja, tetapi satu arah itu maksudnya kamu berasumsi bahwa akan selalu ada hubungan gitu loh. Nah, itu nanti yang membedakan di treatment data. Tapi bisa jadi kalau kamu nggak yakin apakah memang ada hubungannya atau tidak, itu kan artinya dua arah, bisa ada, bisa tidak gitu. Nanti treatment datanya yang beda. Nah, kamu gimana? Mau dua arah? Maksudnya dua arah itu kita nggak ngerti loh sebenarnya ada hubungan apa enggak selama school from home ini gitu. Atau kamu sudah sangat yakin bahwa pola mengajar guru itu akan berhubungan dengan keberhasilan belajar anak? Ternyata tidak, Bu, karena belum tentu semua anak juga berpengaruh dan berhubungan Ya. selama SFA itu, Bu. Maka kan berarti terbuka ya. Artinya kan kamu dugaannya kan dua arah. Nanti hipotesisnya hipotesis dua arah, maka kan kita nggak ngerti apakah ada atau untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak gitu ya antara apa dan apa kan gitu kalimatnya. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Teman-teman mohon diperhatikan supaya saya tidak mengulang-ulang hal-hal yang sama ya. Gitu. Nah, nanti ditata ulang ya Ane ya. Terus sekarang ke bawah. Oh ya. Ini untuk rumusan masalahnya, Bu. Ya, rumusan masalahnya itu tadi sudah saya komentari. Ya kan? Nah, Ya, toh, kalau rumusannya dua arah maka akan berbeda. Sekarang kita kembali ke manfaat penelitian. Masih ingat presentasi teman-teman minggu lalu? Yang saya komentari apa ini kemarin? Yang saya komentari kemarin apa? Teman-teman bisa membantu? Yang manfaat penelitian? Harus jangan asumsi ya, Bu? Enggak, bukan terkait dengan asumsi. Yang bermanfaat itu proses penelitiannya atau hasil penelitiannya? Nah, yang bermanfaat itu apanya di situ? Yang bagi peneliti itu apanya? Yang memperoleh pengalaman itu apanya? Coba kalimatmu, subjeknya yang mana itu? Manfaat penelitian. Subjekmu yang mana itu? Dapat memperoleh pengalaman mengenai. Subjek itu apa toh? Kalau aku subjek. Subjek, predikat. Ya. Hah? Iya. Apa? Guru, pola pengajaran gurunya terhadap keberhasilan siswa. Ini siswanya, bukan subjek penelitian loh, subjek dalam kalimatmu. A, subjeknya yang mana itu? Oh, subjeknya peneliti. Coba kamu lihat ada kata bagi loh di kalimatmu itu. Oh iya, Bu. Perhatikan ya kalimatnya yang B. Subjeknya apa? Subjeknya pembelajaran. Pembelajaran berarti kalimatnya. Tahu ya cara nyusun kalimat ya? Coba kalimatmu gimana? Subjeknya mana? Subjeknya itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Terus kata kerjanya apa?
melakukan. Berarti dalam berarti kalimatmu menjadi pembelajaran daring melakukan gitu. pembelajaran. Kamu bingung toh? Iya, Bu. Lah iya, wong kalimatmu itu enggak nganu kok, enggak mengikuti Puebi kok. Ada teman-teman yang bisa membantu. Ini minggu lalu soalnya sudah saya bahas loh. Kalimatnya gimana? Yang sebagai alternatif melakukan variasi itu apanya? Yang sebagai alternatif melakukan variasi itu gurunya, Bu. Jadi berarti nanti guru coba kalimatnya. Berarti guru sebagai alternatif gitu. Guru melakukan dalam mengajar Teman-teman ada yang mau membantu? Guru melakukan apa? Melakukan pembelajaran, melakukan Guru alternatif variasi. Alternatif melakukan. Kalau guru melakukan alternatif dalam variasi mengajar siswa selama pembelajaran daring, begitu, Bu? Lah cocok enggak itu dengan judulmu manfaat penelitian itu? Tidak, karena saya judulnya hubungan antara pola pengajaran. Subjudulmu itu loh, manfaat penelitian kok bisa guru itu melakukan variasi. Yang dimanfaatkan apanya dari penelitianmu itu? Yang dimanfaatkan polanya saja, Bu. Jadi polanya itu efektif atau tidak gitu. Berarti pola pembelajaran, coba kalimatmu. Logikamu itu enggak nganu loh, itu enggak masuk loh itu. Coba kamu lihat, manfaat penelitian. Kamu mudeng ya kata manfaat? Iya, Bu, paham. Manfaat penelitian. Yang dimanfaatkan guru apanya? Yang dimanfaatkan guru itu nanti pola pengajarannya guru itu dapat diterima oleh siswanya atau tidak. Jadi penerapan. Stop. Ini manfaat penelitian loh. Yang mau dimanfaatkan apanya? Prosesnya, hasilnya, atau apanya? Prosesnya Proses itu penelitian berarti bagi guru, proses penelitian yang melakukan penelitian itu guru atau kamu? Saya. Berarti yang berproses siapa? Saya, Bu. Lah, berarti itu bermanfaat enggak dalam hal proses untuk gurunya? Tidak. Nah, jadi guru nanti menerima hasilnya dari saya. Berarti hasil penelitian menjadi apa bagi guru? Menjadi hasil dari penelitiannya, guru menjadi tahu bahwa pola pengajaran yang dia terapkan itu efektif atau tidak, berhasil atau tidak, begitu. Nah, sekarang buat pakai kalimat yang lengkap menggunakan standar Puebi. Coba. Hasil penelitian bagi guru, hasil penelitian bagi guru, hasil penelitian dapat
Hasil penelitian jadi apa kalau untuk gurunya? Atau memberi apa? Kalau misalkan bagi guru, hasil penelitian dapat digunakan untuk acuan dalam melakukan pembelajaran daring pada siswa, begitu Bu? Kata acuan itu apa toh menurutmu itu? Acuan adalah menurut saya seperti kayak apa ya Bu? Bukan contoh tapi apa ya? Teman-teman mohon Patokan. gimana? Bukan Bu. Teman-teman mohon Acuan sambil itu. memperhatikan juga loh bagian ini loh. Ini masalah kata-kata. Jadi di sini ini tidak sekedar tidak sekedar menjadi kata-kata yang berbunga-bunga tapi tidak bermakna. Ini ada maknanya juga. Gitu. Gimana? Bagi guru Acuan acuan itu apa? Hasil penelitian dapat digunakan untuk acuan dalam melakukan pembelajaran pada siswa. Acuan itu apa? Acuan itu yang ternyata seperti ini. Berarti panduan toh? Memang itu hasilnya akan berupa panduan atau berupa informasi? Bukan Bu, jadi pola pengajaran saya itu ternyata tidak begitu berhasil. Nah, saya akan beracu dari itu untuk berarti menjadi apa? Memang kamu memberikan informasi yang baik dan yang buruk. Enggak toh? Enggak Bu, tapi enggak. Coba diperhatikan kata acuan. Acuan itu kan pedoman. Iya. Tahu ya arti kata pedoman? Kalau memberi informasi saja itu berupa pedoman atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti acuan atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Berarti apa? Memberi apa? Hasilnya menjadi apa? Dapat guru untuk beri apa? Informasi. Memberikan informasi. Jadi hasil penelitian itu memberikan informasi kepada siapa? Kepada guru. Kepada guru tentang apa? Tentang pola pengajaran terhadap pola siswa. Pengajarannya itu, apakah pola pengajarannya itu efektif atau tidak gitu toh? Iya Bu. Nah perkara dia mau memperbaiki atau enggak itu kan bukan pekerjaanmu karena penelitian ini tidak sampai ke sana. Paham ya? Baik Bu, paham. Nah, yang lain-lainnya juga perhatikan. Kemudian bagi siswa, penelitian ini manfaatnya apa bagi siswa? Bagi siswa ya Bu yang ini. C itu. Iya, diharapkan dapat meningkatkan taraf keberhasilan dalam belajar. Hasil penelitiannya kah? Prosesnya kah? Atau apa yang meningkatkan? Emang kamu sedang memberikan pengobatan supaya meningkatkan taraf keberhasilan? Tidak sih Bu, karena saya hanya melihat polanya. Lah iya. Bukan. Berarti ini perlu atau tidak? Lah menurutmu perlu enggak? Tidak perlu. Tidak. Lah kalau tidak ya enggak usah. Ini tidak tentang loh. Maksudnya gini, kan kalau orang nulis itu kita harus tahu targetnya siapa. Karena kalau targetnya siswa nanti bahasamu ke dalam itu bahasanya bahasa anak. Oh iya Bu. Gitu loh. Paham ya? Aneh nanti silakan yang di bagian bawah itu diperiksa lagi satu persatu. Kayak misalnya bagi sekolah, ada bermanfaat. Yang bermanfaat itu apanya? Prosesnya, hasilnya, atau apanya? Untuk yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan itu apanya?
Gitu. Iya, Bu. Nah, yang E sama juga bagi peneliti lain. Penelitian ini kan komponennya banyak. Apakah hasilnya atau prosesnya atau atau desainnya malah. Gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, kemudian yang metode penelitian nanti dulu. Kita akan membahasnya harapannya hari ya. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman, ketika mengatakan manfaat penelitian ini bagi siapa? Terus yang bermanfaat itu apanya? Yang dimanfaatkan apanya? Jelas ya? Apakah ada Iya, yang Bu. masih ingin bertanya terkait dengan cara penulisan? Karena cara teman-teman menuliskan di bagian ini akan menunjukkan kerangka berpikir teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Masih belum, Bu. Belum ada pertanyaan. Apakah bisa dilanjut kalau begitu? Bisa lanjut Yang ya? metode penelitian. Enggak, Oh, ganti giliran tema yang lain. Ganti yang lain. Oh, baik. Ya. Oh ya, baik, Bu. Sudah. Saya izin share screen ya, Bu. Silahkan. Baik, judul saya mengidentifikasikan pola pendampingan orang tua terhadap rasa ingin tahu siswa kelas 3 di SD swasta Kecamatan Jetis, Yogyakarta selama SPH. Tujuan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola pendampingan orang tua terhadap rasa ingin tahu siswa kelas 3 di SD swasta Kecamatan Jetis, Yogyakarta selama SPH. Rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara pola pendampingan orang tua terhadap rasa ingin tahu siswa kelas 3 di SD swasta Kecamatan Jetis, Yogyakarta selama SPH? Manfaat penelitian bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pengaruh pola asuh orang tua terhadap rasa tahu ingin siswa selama SPH. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru mengenai pola asuh orang tua yang diberikan selama SPH dan dapat digunakan sebagai kebijakan saat memberikan pembelajaran. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru tentang pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak selama SPH. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam meningkatkan kompetensi menulis. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa lain yang tertarik untuk mengangkat topik yang sama. Stop sampai di situ. Saya lebih memilih topik yang serupa. Kalau topiknya sama nanti atau sama dan serupa atau bisa yang serupa. Serupa kan bisa tidak sama. Oke. Yuk, lanjut. Selanjutnya, definisi operasional. Metode penelitian survei adalah sebuah teknik riset atau penelitian yang bertujuan
untuk mendapatkan data yang valid dengan memberi batas yang jelas atas data kepada suatu objek tertentu. Kedua, pola asuh adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua sebab orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Orang tua adalah ayah dan ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. SPH atau School from Home, belajar dari rumah adalah kegiatan pembelajaran dengan sistem online di mana guru memberi materi dan tugas serta berkomunikasi lewat alat komunikasi dengan siswa yang berada di rumah. Rasa ingin tahu adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih dalam tentang informasi atau fakta yang diperolehnya dengan melakukan eksplorasi. Begitu, Bu. Oke, good. Berarti, rasa ingin tahu itu menjadi bagian dari judul enggak? Iya, Bu. Oke. Coba kembali ke judul. Nah, metode surveinya diperoleh dari mana? Dari judul itu. Ada enggak? Tidak, Bu. Kalau enggak ada, enggak usah dipakai. Baik, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih memperhatikan beberapa hal terkait dengan proses penulisan yang bermanfaat apanya? Hasil penelitiannya, Bu. Iya, makanya itu di situ sudah tertulis lengkap ya bahwa yang dimanfaatkan itu hasil penelitiannya, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Bagaimana teman-teman lain? Apakah ada yang bertanya terkait dengan hal ini? Terima kasih Irena. Bisa lanjut ke bagian berikutnya. Silahkan, ini dinarasikan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan teman-teman? Belum, Bu. Oke, belum. Berarti bisa dilanjut ya. Silahkan. Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Judul yang saya ambil adalah Hubungan Pola Pengajaran Guru dengan Keberhasilan Belajar Siswa kelas 4 selama SFH di SD swasta Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Tujuan penelitiannya mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pola pengajaran guru selama SFH dengan keberhasilan belajar anak selama SFH. Rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara pola pengajaran guru selama SFH dengan keberhasilan belajar anak selama SFH? Untuk manfaat penelitiannya, manfaat teoritisnya, dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam wawasan pengetahuan terhadap hubungannya pola pengajaran guru dengan keberhasilan belajar siswa. Manfaat praktisnya bagi guru, melalui penelitian ini, memberikan informasi kepada guru tentang pola mengajar dalam proses pembelajaran, sehingga bisa menggunakan pola mengajar yang kreatif. Bagi sekolah, melalui penelitian ini, sekolah mendapatkan informasi mengenai pola pengajaran guru dengan keberhasilan belajar siswa selama SFH. Bagi peneliti, melalui penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dalam pengembangan pengetahuan mengenai keberhasilan belajar siswa melalui pola pengajaran guru. Definisi operasional, pola pengajaran guru adalah bentuk penampilan guru saat mengajar dalam penyampaian suatu materi pembelajaran. Keberhasilan belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai dan dapat menguasai berbagai pengetahuan terhadap sesuatu yang telah dikembangkan oleh semua mata pelajaran. SFH atau School from Home adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari rumah secara daring atau online
dengan menggunakan teknologi yang canggih. Oke. Bisa. Esther bisa ke atas, Esther. Ya. Oke. Saya lebih suka menggunakan kata mengidentifikasi. Ya, kenapa? Kalau mengetahui itu so what gitu loh. Tapi kalau mengidentifikasi itu lebih ilmiah menurut saya. Oke. Kemudian manfaat penelitian. Tanpa saya komentari, kamu bisa merefleksikan enggak kira-kira apa yang menjadi masalah di situ? Esther. Subjeknya apa itu? Pola pengajaran. Mana? Pola pengajaran. Coba kalimatmu mau bagaimana? Yang dimanfaat itu. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin membantu? Melalui hasil penelitian ini, yang memberikan informasi itu apanya toh? Hasil. Berarti? Melalui hasil. Kok melalui hasil? Kalau kata melalui itu kata apa di situ? Melalui penelitian ini. Melalui penelitian ini terus apa? hasil penelitian ini memberikan informasi. Coba kamu baca, melalui penelitian ini, hasil penelitian ini, ini melalui Iren, silahkan Iren. Sepertinya ingin menyampaikan sesuatu, Iren. Seharusnya kalau menurut saya lebih baiknya begini kalimatnya, Bu. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru tentang pola pengajaran dalam proses pembelajaran sehingga bisa menggunakan pola mengajar yang kreatif. Begitu, Bu. Oke. Nah, oke. Jadi jelas ya, kalau misalnya di situ apanya yang memberikan informasi. Jadi tidak harus selalu menggunakan kata melalui di awal, tapi bahwa kalimat itu harus punya subjek dan kata kerja jelas. Kalau teman-teman menggunakan kata melalui penelitian ini memberikan informasi, nah yang memberikan informasi apanya kan nggak jelas. Satu itu. Yang kedua, memberikan informasi tentang apa? Hasil penelitiannya itu nanti harapannya memberikan informasi tentang apa? Tentang pola pengajaran gurunya, Bu. Pola pengajaran gurunya. Pola pengajaran yang bagaimana? Yang kreatif. Memang gurunya wajib menggunakan yang kreatif atau kamu menawarkan pembelajaran yang kreatif? Diperkarakan nggak di situ? Hah? Nanti hasilnya kira-kira tentang apa toh, Esther? Isinya apa itu? Kalau kamu membayangkan itu penelitianmu itu isinya tentang apa? Kan yang diperkarakan hubungan antara pola mengajar dan dengan keberhasilan belajar siswa, Bu.
Jadi artinya informasi itu akan memberikan hasil penelitian itu memberikan informasi tentang apa? Pola pengajaran guru, Bu. Yang bagaimana? Pola pengajaran guru apakah semuanya atau yang dipakai mengajar guru saat itu saja? Yang dipakai saat itu saja. Terus hubungannya dengan siswa apa? Apakah gini loh, kamu membayangkan nggak kira-kira hasilnya itu nanti bunyinya apa? Kan tadi pertanyaanmu tadi apa? Apakah ada atau tidaknya hubungan antara pola pengajaran guru dengan keberhasilan anak? Nah, terus berarti informasinya apa terkait dengan perumusan masalahmu itu? Informasinya tentang pola pengajaran guru dengan keberhasilan belajar anak. Nah, apakah hasil penelitian ini memberikan informasi kepada guru apakah informasinya apa itu terkait dengan pertanyaanmu itu loh? Apakah ada hubungan antara pola mengajar? Apakah pola mengajar guru ada hubungannya dengan keberhasilan belajar siswa selama SMH? Ya, sudah titik belum itu kalimatmu? Ada yang mau membantu teman-teman? Jadi gini ya, ketika membuat manfaat itu tidak sekedar punya temanku kayak gini terus aku copy paste, enggak. Tapi teman-teman juga membayangkan kira-kira itu hasil penelitian teman-teman itu yang bisa dimanfaatkan apanya dan manfaatnya apa. Jadi selalu seperti itu. Kalau misalnya, informasi ini bermanfaat bagi guru loh. Manfaatnya apa? Ya kalau guru itu tahu, mereka bisa mengevaluasi diri loh. Apakah selama ini cara mengajar dia atau pola pengajaran dia itu berpengaruh pada keberhasilan anak selama SFH. Atau sebenarnya enggak. Gitu. Nah, tinggal membuat bahasa yang lebih ilmiah. Terus bagi sekolah apa? Ya kalau sekolah tahu ini bisa mengevaluasi loh, apakah selama ini kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan atau kebijakan tentang SFH di sekolah ini sudah tepat. Kan gitu toh, untuk mengambil kebijakan apakah perlu berubah apa enggak. Intinya kan kayak gitu. Nah, teman-teman tinggal membahasakan ini. Maka saya selalu menekankan yang bisa dimanfaatkan itu apanya. Ini harus jelas. Berarti kalau bagi sekolah apa? Hasil penelitian ini memberikan. Jadi bukan sekolah yang memanfaatkan, mendapatkan, tetapi bahwa hasil penelitian ini menawarkan informasi, memberikan informasi, kontribusinya apa toh, gitu kan? Paham ya? Paham, Bu. Ya. Kalau bagi peneliti terus apa? Ya, hasil penelitian ini menjadi apa buat peneliti? Apakah hasilnya atau prosesnya atau apa yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti? Maka nanti kalimatnya ditata lagi, Esther. Hasil penelitian ini sekolah, nah nggak cocok nanti. Nanti diedit lagi ya bahasanya ya, Esther ya. Baik, Bu. Oke. Yuk turun. Silahkan nanti direfleksikan, ditata lagi. Pola pengajaran guru. Nah, saya tidak tahu apakah pola pengajaran itu sama dengan penampilan guru. Sama enggak? Yang dimaksud penampilan di sini apa? Apakah gurunya pakai rok, pakai celana panjang, pakai kacamata apa enggak gitu? Atau apanya?
Sudah sempat mengintip referensinya belum, Esther? Yang kamu maksud dengan pola pengajaran guru itu apa? Nah, yang dimaksud definisi operasional ini definisi yang kamu pakai dalam penelitian ini. Jadi kalau kamu menggunakan kata penampilan guru itu apakah artinya gurunya kalau cewek pakai lipstik apa enggak gitu? Atau apa? Ini kan penampilan toh, bener enggak? Hah? Iya, salah, Bu. Maka dipikirkan yang kamu maksud pola pengajaran itu apa? Satu. Lalu yang kedua, berhasil dalam belajar. Kita membahas di sini kemarin-kemarin itu ya, keberhasilan itu berhasil dalam belajar itu apa? Apakah sama dengan prestasi yang kaitannya dengan angka atau bukan? Kalau terkait dengan angka, nanti PR-nya adalah bagaimana kamu menghandle data. Bahwa ketika siswa itu mengerjakan tugas, itu dikerjakan sendiri dan tidak ada campur tangan orang lain. Itu PR terberat selama SFH. Maka kamu perlu memikirkan yang kamu maksud berhasil dalam belajar itu apa. Gitu. Ya, Esther? Baik, Bu. Yeah. Lalu yang SFH, School from Home, itu belajar dari rumah. Belajar dari rumah yang bagaimana yang disebut SFH? Ada jadwalnya apa enggak? Atau pokoknya asal belajar aja. Maksudnya gini, misalnya nih kayak anak saya gitu ya, pengen eksplorasi di rumah terkait pembelajaran. Apakah itu bisa disebut school from home? Atau memang di situ ada kendali, misalnya jamnya sudah ditentukan, lalu dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Nah, itu ini akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan juga. Kenapa? School from home itu kan artinya apa? Kalau teman-teman belajar dari rumah itu artinya apa? Kan tidak sama dengan tugas yang diberikan guru toh. Ya enggak? Iya. Nah, hanya sebenarnya mereka tetap belajar menggunakan jadwal sekolah, tetapi dilaksanakan dari rumah, kan begitu. Artinya apa? Ada jadwal enggak? Ada. Nah, maka itu perlu digarisbawahi. Teknologi canggih itu yang kayak apa? Silahkan dipikirkan juga, karena nanti akan dikejar ini sama dosen penguji. Yang disebut teknologi canggih itu apa? Ya. Gitu ya, Esther ya? Iya, Bu. Oke, baik. Silahkan diperbaiki dulu kalau sudah dinarasikan, Esther. Terima kasih, Bu. Ya, baik teman-teman. Saya tidak tahu teman-teman yang lain apakah ada informasi atau enggak ya, ini kok yang lain enggak hadir, kenapa? Mestinya kan ya, ada banyak ya kita ya. Benar enggak sih? Ya Bu, 13 harusnya. 13. Yang lain kemana enggak ada yang tahu? Tidak Bu. Oke. Tidak tahu, Bu. Ya, teman-teman, saya akan bergeser pada bab 2. Apakah yang di bab 1 ada yang belum presentasi? Di sini. Saya belum, Bu. Siapa yang belum? Vini. Vini. Ya. Kamu mau presentasi kapan, Vini? Mau hari ini. Boleh, Bu? Oke, boleh. Gimana ya? Jadi, judul yang ingin saya angkat adalah hubungan pola pengajaran guru dan keberhasilan belajar siswa kelas 3 selama SFA di SD swasta Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Tujuan penelitiannya mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola pengajaran guru dan keberhasilan belajar siswa selama SFA. Bu, bukan mengetahui, mengidentifikasi dan rumusan masalahnya. Apakah ada hubungan antara
pola pengajaran guru dan keberhasilan belajar siswa selama SFH. Oke. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teorinya. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian yang relevan. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang hubungan pola pengajaran guru terhadap keberhasilan belajar siswa selama SFH. Terus manfaat praktisnya bagi sekolah, hasil penelitian ini sekolah memperoleh informasi tentang pola pengajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa selama SFH dan dapat digunakan untuk membuat keputusan mengenai proses pembelajaran SFH selanjutnya guna meningkatkan kualitas pendidikan. Bagi guru, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang pola pengajaran yang baik bagi siswa sehingga dapat digunakan untuk proses pembelajaran selanjutnya selama SFH. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam meningkatkan kompetensi peneliti. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, pola pengajaran guru. Pola pengajaran guru adalah strategi seorang guru atau pendidik untuk melibatkan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas ataupun di rumah, baik individu ataupun kelompok. Yang kedua, keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar adalah suatu prestasi dari seorang siswa yang sudah dicapai melalui proses pembelajaran. Yang ketiga ada school from home, adalah pembelajaran melalui sistem online, di mana guru berkomunikasi, bisa memberikan materi ajar atau tugas dengan siswa di rumah menggunakan alat komunikasi. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang kembali lagi tadi dari atas, kembali lagi ke atas. Oke, turun. Yang manfaat penelitian. Nah, stop. Ya. Melalui hasil penelitian ini, sekolah memperoleh, oke, menurutmu, Vini, kalimat yang bagi sekolah itu subjeknya apa? Bagi sekolah, yang di bawah itu, melalui hasil penelitian ini, sekolah memperoleh informasi tentang dadat. Dalam kalimat itu subjeknya mana? Subjeknya yang pola pengajaran. Subjek itu apa toh? Oh, subjek dalam kalimat loh. Subjek dalam kalimatnya apa? Subjek hasil penelitian ini. Lah ada kata melalui itu? Apakah setelah Bu. Kata melalui itu diikuti dengan subjek? Enggak. Saya lupa ini, Bu. Saya lupa hapus tadi. Terus, kalau sekarang sudah dihapus ya pura-puranya, lalu kamu bilang hasil penelitian ini sekolah memperoleh dadat gitu. Subjeknya yang mana? Subjeknya hasil penelitian ini. Terus sekolah itu apa? Coba kata melaluinya kamu hapus. Ya. Kalau misalnya kamu hapus begitu toh, hasil penelitian ini sekolah memperoleh dadat. Subjeknya apa? Subjek dalam kalimat itu. Sekolah. Sekolah. Sekolah, Ibu. Lah hasil penelitian ini itu apa? Sekarang. Hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini. Nanti silahkan direnungkan. Terus yang kedua, sama. Melalui hasil penelitian ini memberikan informasi. Subjeknya yang mana? Terus ke bawah. Nah, nanti ini masalahnya kertasmu ini pergi tanpa dirimu. Kalau kalimatmu nggak jelas, stres nanti yang baca.
Melalui hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang menambah pengetahuan apa? Subjeknya yang mana? Belum ada, Bu. Nah, maka silakan itu kata-katanya diedit ya. Ya, Bu. Vini ya. Sama seperti punya Esther tadi. Lalu yang ke bawah itu tadi kurang lebih juga sama, perlu dicermati lagi. Isinya apa? Oke. Karena itu nanti akan berpengaruh. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, saya ingin menambahkan sedikit tentang bab 2, karena teman-teman akan berpindah ke bab 2. Caranya bagaimana? Jangan anu dulu, Vini, saya mau pakai punyamu untuk contoh. Silahkan ditampilkan lagi. Kita akan pindah ke bab 2, teman-teman. Silahkan, saya menganggap teman-teman sudah bisa berproses menarasikan bab 1. Oke. Nah, minta tolong Vini untuk naik ke atas ke bagian judul. Teman-teman, untuk bab 2 yang perlu teman-teman ketahui adalah menjelaskan kata kunci dalam judul. Ya. Dalam judul ini kata kuncinya apa? Pola pengajaran guru. Nah, jadi pola pengajaran guru harus muncul. Terus apa lagi? Keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar. Terus? SFH. Sebelumnya keberhasilan belajar. Terus? Siswa. Ya, siswa kelas 3. Ya, jadi ada komponen siswa kelas 3 itu juga harus dijelaskan. Kemudian apa lagi? SFH terus? SD. SD mana? Swasta. Di mana? Di Kecamatan Jetis. Ya, jadi ada 6 komponen yang harus teman-teman jelaskan di bab 2. Oke. Nah, silahkan dikembangkan sendiri yang bab 2. Tadi intinya bab 2 itu menjelaskan kata kunci dari judul. Nah, apakah teman-teman bisa mencoba mencari, mengidentifikasi bab 2 secara mandiri? Bisa ya? Minggu depan, saya akan berbicara tentang metodologi penelitian. Mulai dari metodenya apa, desainnya apa, cara membuat instrumen, dan analisisnya. Dengan catatan, saya berharap teman-teman beres di bab 2, paling tidak outline-nya. Apakah bisa disepakati teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, ya, oke, baik. Jadi saya akan memulai di bab 3, lalu kita akan kembali di bab 2. Jadi saya tidak akan mengulas bab 2 dalam-dalam. Ya, saya hanya berpesan kepada teman-teman, saya akan masuk ke bab 3 dulu, lalu nanti balik ke bab 2 yang sudah diintegrasikan di bab 3. Ya. Saya nggak tahu ini teman-teman tidak hadir. Saya berharap bahwa teman-teman nanti membantu untuk memberikan ini ya, memantau teman-teman yang hadir dan yang tidak hadir. Ya, saya tidak akan terlalu strict karena ini kebutuhan teman-teman. Saya memfasilitasi saja. Begitu? Baik, teman-teman. Apakah bisa kita akhiri pertemuan kita? Bisa, Bu. Ya. Sekali lagi, minggu depan kita akan membahas tentang metodologi. Jadi saya akan menjelaskan beberapa teori yang signifikan di sini. Lalu silahkan nanti teman-teman yang memilih dan menentukan. Begitu. Ya, akan sangat krusial karena di bab ini bab 3 ini akan banyak sekali metodologi. Saya akan menjelaskan teori secara singkat karena sebenarnya teman-teman tinggal mengulang ya, karena mata kuliah itu kan sudah diperoleh. Gitu. Yang akan saya tegaskan di sini nanti adalah metodenya itu diisi apa gitu. Kemudian desainnya seperti apa. Terus teknik pengumpulan datanya bagaimana? Instrumennya seperti apa? Terus nanti teknik analisis datanya bagaimana? Karena persis di bagian itu ada di bagian bab 3. Jelas ya? Lalu nanti sesudahnya teman-teman presentasi lagi. Gitu. Nah, presentasinya bab 2 dan bab 3 bareng.
Kenapa? Karena bab 2 diintegrasikan di bab 3. Gitu. Nah, itu nanti yang prosesnya agak lama. Baik teman-teman, saya rasa begitu. Mohon nanti teman-teman di kelompok diingatkan supaya hari Jumat itu kalau bisa hadir semua, lalu saya tidak perlu mengulang. Gitu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Ya, selamat sore.